Modul 2 Teori Keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan video pembelajaran kami. Contoh soal pada modul di halaman 2D5. Suatu perusahaan akan meningkatkan volume penjualannya dengan salah satu dari usaha-usaha advertensi, potongan harga, undian berhadiah, atau personal selling. Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini maksimum 100 juta rupiah. Kalau melakukan advertensi dengan biaya Rp50.000, itu akan menaikkan volume penjualan Rp600.000. Kalau memberikan potongan harga, itu bisa menaikkan volume penjualan Rp700.000. Kalau memberikan undian berhadiah, itu bisa menaikkan penjualan dengan Rp500.000. Kalau mengadakan personal selling, itu bisa menaikkan penjualan dengan Rp1 juta. Tujuan kita adalah meningkatkan volume penjualan, akan tetapi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan itu tidak sama dan biaya juga kurang tepat. Jika dikurangkan pada kenaikan volume penjualan, untuk memilih cara apa yang akan digunakan, kita cari persentase atau perbandingan hasil dari biaya seperti pada tabel 2.3. Persentase kenaikan penjualan untuk advertensi dihitung dengan kenaikan volume penjualan Rp600.000 dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan Rp50.000, lalu dibandingkan dengan 100% atau Rp600.000 dibagi 50.000 kali 100% sama dengan 1.200%. Apabila melakukan potongan harga, dapat dihitung dengan Rp700.000 dibagi 40.000 dikali 100% sama dengan 1.750%. Ternyata berdasarkan tabel 2.3 tersebut, yang mendatangkan persentase kenaikan volume penjualan tertinggi adalah alternatif kedua, yaitu memberikan potongan harga sebesar 1.750% dari biaya yang dikeluarkan. Pengambilan keputusan dengan tujuan ganda, yaitu suatu perusahaan akan berusaha mengurangi biaya pengurangan mesin dan mengurangi kerusakan barang dengan jalan memberikan tambahan upah buruh setiap bulan. Ada beberapa alternatif tambahan upah yang akan dilakukan. Masing-masing akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap biaya pengaruh pengangguran mesin dan kerusakan barang, seperti yang terlihat pada tabel 2.4. Dalam kolom terakhir, dilanjutkan dengan menghitung hasil bersih yang diperoleh dari penambahan upah buruh, yaitu sebesar pengurangan biaya pengangguran mesin ditambah pengurangan kerugian karena kerusakan barang, atau kedua-duanya merupakan penghematan dikurangi dengan tambahan biaya untuk menaikkan upah. Berdasarkan pengamatan Leto di atas, kita pilih penghematan yang terbanyak, yaitu tambahan upah sebanyak Rp700.000 setiap bulan. Cara lain adalah menghitung hasil secara relatif dari biaya yang telah dikeluarkan, kemudian dibobot untuk menghitung manfaat totalnya. A. Pengambilan keputusan dalam keadaan yang mengandung resiko. Keadaan yang mengandung resiko adalah keadaan yang disertai dengan informasi tertentu dan bisa diketahui probabilitas terjadinya. Misalnya, suatu perusahaan akan menentukan perluasan pabrik atau tidak. Maka berdasarkan informasi pada waktu yang akan datang dan probabilitasnya 0,75 akan terjadi kenaikan permintaan konsumen. 1. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai harapan. Dalam pendekatan harapan ini, kita mengambil keputusan dengan memilih alternatif yang mendatangkan nilai harapan yang tinggi. Berdasarkan nyatakan dengan rumus dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat di layar ya. Kemudian kita masuk ke contoh pertama. Berdasarkan data tersebut dapat dibuat tabel sebagai berikut. Berdasarkan nilai harapan pada tabel, ternyata yang terbaik adalah penyelenggaraan di Ambon. Karena nilai harapannya tertinggi, maka keputusan yang kita ambil adalah sebaiknya di Ambon. Kemudian contoh kedua, biaya penambahan setiap buruh setiap bulan Rp90.000. Maka itu jika menambah 2 buruh, Rp 180.000, 3 buruh 270.000 dan seterusnya. Maka perhitungan nilai harapan tiap-tiap alternatif penambahan buruh sebagai berikut. Itu bisa dilihat ya penambahannya. Ternyata yang menghasilkan nilai harapan yang paling besar adalah penambahan 3 orang buruh, sehingga keputusan kita sebaiknya menambah hanya 3 buruh. B. Pohon keputusan. Di sini kita ada contoh lagi. 1. Membeli mesin besar.
Kalau membeli mesin besar dan permintaan meningkat, dalam keadaan bagaimanapun, perusahaan akan menerima laba 1 juta. Akan tetapi, kalau permintaan tidak meningkat, dalam keadaan bagaimanapun, laba yang diperoleh hanya 200.000. Membeli mesin kecil. Apabila perusahaan membeli mesin kecil dan permintaannya meningkat, itu akan mempunyai pengaruh yang berbeda dibanding dengan permintaan tidak meningkat. Permintaan meningkat. Apabila perusahaan membeli mesin kecil dan permintaannya meningkat, pada tahun pertama akan menerima laba sebesar 100.000. Pada tahun kedua, kemungkinan permintaan akan memberikan kredit pembelian mesin tambahan dengan probabilitasnya 0,80. Kalau permintaan bertambah, dan berarti perusahaan akan memanfaatkan kembali kredit ini. Laba tahun kedua dan seterusnya sebesar 800.000. Akan tetapi, kalau pemerintah tidak memberikan kredit mesin untuk memperluas usaha, perusahaan harus membeli sendiri, sehingga laba tahun kedua dan seterusnya sebesar Rp 700.000. Meskipun permintaannya naik, kalau perusahaannya tidak membeli mesin lagi, dengan sendirinya laba yang diperoleh untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar 400.000. 4. Permintaan tidak meningkat. Kalau permintaan tidak meningkat dan membeli mesin kecil, perusahaan hanya menerima laba 300.000. Apabila data-data berikut ditampilkan di dalam pohon keputusan, maka kita dapat melihatnya dalam gambar sebagai berikut. Agar masalah ini dapat diselesaikan, kita hitung dulu nilai harapan untuk pembelian mesin besar atau NH1 dengan kenaikan probabilitas kenaikan permintaan 0,75 dikalikan dengan laba kalau ada kenaikan permintaan sebesar 1 juta. Ditambah dengan probabilitas kalau tidak terjadi kenaikan permintaan 0,25 dikalikan dengan laba kalau tidak ada kenaikan permintaan sebesar 200.000. Maka rumusnya dibagi berikut. Kemudian kita hitung lagi nilai harapan. Kalau membeli mesin kecil atau NH2, akan tetapi sebelum menghitung nilai harapan mesin kecil ini, kita hitung dulu nilai harapan yang ada pembelian mesin tambahan pada tahun kedua atau NH2. Dan nilai harapan kalau tidak membeli mesin tambahan pada periode kedua atau NH2B. Nilai ini terjadi pada periode 2. Kalau memilih alternatif membeli mesin kecil, nilai harapan untuk membeli mesin kecil tambahan pada periode kedua adalah probabilitas kalau pemerintah memberikan kredit mesin kecil 0,80 dikalikan dengan laba yang diperoleh seandainya memperoleh kredit ditambah dengan probabilitas kalau pemerintah tidak memberikan kredit mesin sebesar 0,20 dikalikan dengan laba yang diperoleh kalau pembelian mesin dilakukan sendiri oleh perusahaan. Dari kedua nilai harapan di atas, nilai NH2A dan NH2B, ternyata lebih besar adalah NH2A yaitu 780. Maka pada periode 2 pilihlah membeli mesin tambahan. Barulah sekarang kita bisa menghitung nilai harapan untuk membeli mesin kecil, yaitu sebesar probabilitas terjadinya kenaikan permintaan 0,75 dikalikan dengan jumlah antar laba selama setahun pertama 100.000. Nilai harapan kalau membeli mesin tambahan ditambah probabilitas permintaan tidak bertambah 0,25 dikalikan dengan laba yang diperoleh kalau tidak terjadi kenaikan permintaan sebesar 300.000. Maka hasilnya sebagai berikut. Setelah nilai harapan membeli mesin besar atau NH1 dengan nilai harapan membeli mesin NH2 diketahui, kita bisa memilih di antara keduanya. Ternyata yang memberikan nilai harapan yang besar adalah mesin nilai besar, yaitu nilai 800.000. Keputusan yang diambil sebaiknya membeli mesin besar. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 KP3, pengambilan keputusan dalam keadaan yang tidak pasti. Modul-modul lansar yang akan kita bahas dalam kegiatan belajar ini adalah yang pertama, A. Metode maksimal. Pada metode ini kita memilih alternatif yang hasilnya tertinggi. Dari setiap alternatif sudah dipilih hasil yang tertinggi. Kemudian antara alternatif satu dengan alternatif yang lain dipilih yang tertinggi. Yang B. Strategi maksiminvestor. Sebagai maksiminvestor atau pengambilan keputusan bersifat konservatif atau berhati-hati, yaitu memilih alternatif yang hasilnya paling besar di antara hasil minimum setiap alternatif. Contoh dari strategi maksiminvestor. Kalau kita memilih mendirikan pabrik besar, alternatif terjeleknya adalah menderita rugi Rp 880.000. Sementara itu, kalau memilih pabrik kecil, hasil terjeleknya menderita rugi 20.000. Kalau tidak mendirikan pabrik, hasilnya sama dengan 0. Yang C. Strategi Criterion of Realism atau Hurwitz Criterion. Pada model ini, pemilihan keputusan didasarkan pada rata-rata tertimbang dari hasil yang diharapkan. Contoh favorable market. Besarnya A ditentukan oleh pengambilan keputusan sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Berikut prosedur dari
Strategi Criterion of Reasoning bisa dilihat pada modul 2.26. Yang D. Metode Equality Likely atau Laplace. Metode ini dikemukakan oleh Laplace sehingga disebut metode Laplace. Bisa dilihat pada tabel 2.12 halaman 2.27 rata-rata keuntungan dengan metode Equality Likely. Prosedur mengerjakannya sebagai berikut bisa dilihat pada 2.27. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.